Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نرجو التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه من الله تعالى. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah Ta'ala hadirkan kita kembali untuk bersama-sama menjalankan istiqamah kita di masjid yang tercinta ini. Semoga ini bisa menjadi amal baik kita kelak di yaumil qiyamah, dan juga menjadi cadangan kita dan menjadi sebab mendapatkan syafaatnya kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin, kita sampai kepada pembahasan tentang adabu qada'il hajati fis sahra. Di pertemuan bulan lalu, adab istinja, cara-cara istinja seperti apa. Lalu saat ini adab qada'il hajah fis sahra. Adab kita membuang hajat kita, entah buang air kecil ataupun air besar, di sahra. Apa sahra itu? Sahra yang dimaksud di sini adalah al-makan ghairul mu'ad liqada'il hajati ka'ardin khaliyah, tempat yang tidak disediakan untuk qada'il hajah, atau tempat di dataran tanah yang seperti padang pasir, padang sahara, seperti itu. Alhasil, tempat yang di situ nggak ada disediain kayak kamar mandi, WC umum untuk buang segala macam hajat kita. Ini ada adab tambahannya. Kemarin ada adabnya secara rinci, kan, ketika masuk kamar mandi. Ini sekarang kita kayak anak-anak campingnya yang di gunung ya, bukan yang di tempat wisata. Kalau di tempat wisata udah ada disediain kamar mandinya. Anak apa? Adventure. Apa disebutnya itu? Anak hiking ya. Nah, yang suka naik gunung nih. Nah, dia punya, harus tahu bab ini nih. Karena kan di sana nggak ada tempat, nggak ada WC umum. Nggak ada WC umum, kadang-kadang air juga nggak ada terbatas. Gimana adabnya kalau kita lagi dalam keadaan di tempat seperti itu? Nah, yang pertama adalah kemarin sama ya, itu juga yang bulan lalu nggak ngomong, nggak berbicara, menggunakan air seperlunya, pakai alas kaki dan segala macam ya. Dan tambahannya adalah an yastatira wujuban. An yastatir wujuban, dia menutup auratnya tadi, wajib menutup auratnya. Karena ini kan tempat yang memang bukan tempat digunakan untuk qada'il hajah, terbuka pasti ya. Wajib menutup auratnya idza istaqbalal kiblah, kalau dia menghadap kiblat. Kiblat ke sono, dia mau ya buang hajatnya, ngadep ke sono.
Dan ini bukan di kamar mandi, ya, di tempat yang memang tanah kosong begitu, atau di kebun, atau dimanapun, ya. Kalau ngadep kiblat maka hukumnya wajib, ya, wajib menutup auratnya. Fa'in lam yastaqbilha, kalau nggak menghadap kiblat, dia mau buang hajatnya tadi, maka fasutratu sunnah, maka pakai sutroh. Sutroh itu apa? Ya pembatas aja tuh, kayak orang zaman dulu di kali mau buang hajat, ya jamban begitu kan, cuma ditutup setengah badan doang. Nah itu namanya sutroh. Nah, ya. Yang bisa Pakai, ya, pokoknya yang tidak menutup auratnya, menutup saat dia buang hajat tadi, dan itu tidak menghadap kiblat, maka hukum pakai itunya sunnah, nggak wajib, ya. Tapi kalau ngadep kiblat maka wajib. Wajib apa? Wajib dia tutupin auratnya dia. Ya. Nah ini menjadi pelajaran buat kita. Nah, saat itu saya kalau di rumah gimana? Nah kalau di rumah atau di kamar mandi ini, makanya afdolnya, walaupun ini kan memang kamar mandi, bukan di tempat yang di hamparan luas atau di hutan atau di kebun, walaupun tertutup, tetap sunnahnya juga jangan ngadep kiblat. Makanya bikin kamar mandinya, tempat WC-nya tadi jangan ngadep ke sono. Kemana? Ke sana atau ke sana. Sunnahnya nggak ngebelakangin, nggak ngadep ke depan juga. itu nggak boleh. Ya sebenarnya nggak bolehnya di sini nggak adat aja. Walaupun itu di tempat yang disediakan untuk qadha'ul hajat, kayak kamar mandi nih, kan memang tempat digunakan untuk buang hajat. Walaupun seperti itu, cuma tetap adabnya kurang bagus, ya. Ngadep sono atau ngadep sana, ya. Jadi ini penting juga buat kita mau bangun rumah atau bangun kontrakan, kita bilang sama tukangnya, ya, jangan ngadep kiblat Pak, ya. Nah terus kalau seandainya ini kan di tempat yang bukan disediakan untuk qadha'il hajah, gimana tuh nanti? Apakah ada kesunahan masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, ya? Nah itu nanti diapain? Dikasih garis aja, dikasih garis. Sama kita kayak camping berapa hari di gunung, kita bikin tempat buang kita di situ. Kan kita ribet juga, nggak ada semua serba terbatas. Kalau kita mau bikin kain buat ruangan setengah badan susah, tapi paling nggak ada tempat agak jauh, terus kita kasih garis, ya. Maka masuk dari garis tadi kaki kiri, keluar kaki kanan, tetap dapat kesunahannya seperti orang yang masuk di kamar mandi, ya. Baca doanya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya, walaupun itu bukan kamar mandi yang hakikatnya, tapi tetap bisa kita sunnahkan, ya, dengan cara diberi garis. Dhabitut sutrah as-sahihah, ya, ukuran standar sutrah yang benar itu adalah an la yab'uda an sutrati salasata azru'in, atau meter wa nisif. Tidak jauh, nggak boleh jauh dari sutrohnya tadi 3 ziro, 1,5 meter. Jadi seandainya gini, kalau dia mau buang hajatnya di sini, jangan bikin sutrohnya di sono, kejauhan, ya. Tapi apa 1,5 meter aja dari jarak kita buang hajat. Nah mungkin di sini nih, pas depan kamera nih, nah mungkin ini 1,5 meter, ya. Jarak jauhnya sama jarak tingginya,
Jarak tingginya pun enggak kurang daripada sulusai zira, ai sulusu meter takriban, sepertiga meter. Semeter segini. Berarti sepertiganya semana? Ya. 35 cm ya. 35 cm. Semana segini? Ya. Iya, makanya ini kan ngikutin orang normal. Orang normal artinya dia yang qada'il hajahnya yang duduk. Ya. Jadi kalau duduk, kalau jongkok kan aman, nggak kelihatan. Ya. Itu minimal segini. Kalau lebih rendah, maka nggak dianggap sutrohnya tadi nggak dapat sunnah berarti. Tinggi dikit, seukuran badan lebih baik lagi. Semeter paling aman semeter lah, ya. Ya kalau kita zaman dulu itu kan masih banyak tuh di pinggir kali ya, tempat-tempat kayak begitu tuh masih ada. Nah, generasi apa? Gen apa nih? Gen antum kita nggak dapetin ya kita ya. Tapi kita melihat sisa-sisa kayak begitu masih banyak kadang-kadang ya di kebun. Itu kan mereka nggak pakai, bukan kamar mandi beneran. Karena nggak ada orang. Iya, cuma pakai ya tadi. Itu tetap. Kalau ini sunnah itu. Jadi yang orang dulu bikin sunnah. Kalau ngikutin standar ya, tingginya tadi 35 cm, enggak kurang dari 35 ya, jarak dia sama tempat itunya tadi enggak jauh dari 1,5 meter. Dulu apa-apa susah, serba terbatas ya, tapi itu biar kita beda dengan hewan ya. Orang dulu juga nggak mau kan sembarangan begitu. Ini dari ajaran Islam, punya rasa malu, dibikinlah dengan cara seperti itu ya. Sekarang nggak tergambar itu. Kalau antum minta hidup dikembalikan mungkin 30 tahun yang lalu masih banyak yang kayak begitu. Masih ada lah, nggak banyak. 50 tahun yang lalu baru banyak ya. Nah, kemudian yang kedua adabnya juga adalah an yab'ud bihaitsu la yusma'u lahu sautun wa la yushammu minhu raihatun. Hendaknya dia menjauh. Sekiranya menjauhnya tadi nggak sampai kedengaran suara, nggak sampai kecium aroma. Ya, jangan orang camping di sini dia dekat banget situ, wah takut jauh-jauh, takut binatang, takut hantu. Nah, jadi memang harus menjauh, ya, agak menjauh. Dulu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu kalau mau buang hajat mereka agak menjauh, ya, keluar dari kota Madinah. Maksudnya dulu kota Madinah kan kecil, hanya sekitar Masjid Nabawi aja mungkin kayak sekarang. Jadi mereka agak menjauh karena ihtiraman, mereka itu menghormati tempat yang ditinggali oleh Rasul, nggak mau mengganggu daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menghormati pijakan-pijakan tanah yang pernah diinjak oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka agak menjauh. Nah, kemudian as-salis, yang ketiga, an la yabula fi ma'in raqidin idza lam yustabhar lin nahyi anhu. Hendaknya dia tidak mengencing di tempat yang air yang tergenang, yang enggak ngalir. Ya, air apa? Kong? Ya. Pokoknya air yang nggak ngalir. Di situ ada kayak air, ya, terus nggak ngalir, nggak jalan gitu. Apa dibilang air ma'in raqid ini? Kalau memang begini patokannya itu,
Kalau kita gerakin yang di sini nih, umpamanya kobakan airnya tadi itu cuma seginilah nih, ya, ukuran berapa tuh? Mungkin ukuran tiang ini nih, airnya di situ, kita ngencing di situ. Nah, ini larangannya adalah patokannya gimana? Kalau kita gerakin yang sini, ini air di sini kita gerakin nih. Kalau yang di sono gerak, maka itu nggak boleh, ya. Tapi mak mustabhar itu adalah kalau kita gerakin di sini, yang ujung sana nggak gerak. Berarti kan tempatnya agak luas dan airnya berarti lebih dalam. Nah itu masih diperbolehkan. Tapi kalau cuma airnya genangannya tadi ya kedalaman yang nggak dalam, lebarnya juga nggak lebar banget, nah itu nggak boleh, ya. Mendingan ambil aja pakai gayung, cari tempat yang menyendiri, itu bagusnya kayak begitu, ya. Arabi an la yabula fi ma'in qalilin jarin. Nah, ini juga larangannya, tidak diperbolehkan mengencing di air yang mengalir tapi sedikit. Umpamanya cuma segini, ya, alirannya itu cuma kecil segini nih, kayak mata air dari gunung-gunung cuma dibikin segini, kita kencing di situ nggak boleh, ya, itu dilarang. Kecuali airnya gede sungai, nah itu nggak ada masalah, ya. Kalau sedikit, kesian orang yang di sana lagi wudu gimana? Masya Allah, ya. Yang lagi wudu, yang lagi nyuci. Wah, ini mata air. Ini rada aneh nih sekarang hari ini nih, ya. Ya. Nah, al-khamis an la yabula fi tariqin maslukin. Nah, juga tidak boleh seseorang mengencing di jalan yang dilewati oleh orang banyak di situ. Kita tahu kalau di jalur pendakian itu kan ada kode-kodenya. Ini yang dilewati sama orang jangan di situ. Itu enggak ada. Tapi di tempat yang enggak dilewati orang. Jadi di sini gimana Islam betul-betul memanusiakan manusia dan menghormati siapapun yang lewat di situ. Enggak hanya orang Islam aja, ya. Apalagi di situ di halte, apalagi di terminal yang orang bis, masya Allah, itu tempat rame malah bau kencing, ya. Kamar mandi ada, berarti gimana ini otaknya, ya. Nah, Islamnya doang tapi dia nggak betul-betul menjalankan dengan benar. Orang bayar. Ini masih begitu. Ya, di tempat kita masih seperti itu. Di tempat rame malah di mana-mana bau pesing. Padahal kamar mandi ada. Gara-gara bayar 2.000 kali, ya. 5 menit nambah. Iya. Dibawa di balik ban. Di tempat orang lewat dia malah kencing di situ. Ini nggak sesuai dengan adat syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini harusnya yang bergerak di sini selain asatid yang dia menyuarakan hal ini di majelis, di sekolahan dan di mana-mana, harusnya dinas kesehatan atau kebersihan ikut andil di sini. Kenapa? Karena semua orang pasti nggak ada yang suka, ya. Yang ngencing di jalanan aja, ketika dia nyium kencing orang, duh bau nih, kesel dia marah-marah. Padahal dia suka begitu. Padahal dia pelakunya di tempat yang lain, di situ kagak. Nah, jadi pada dasarnya fitrahnya manusia demen sama yang wangi-wangi. Fitrahnya manusia demen sama kesunyian, tenang, damai, ya. Nah, Islam hadir di sini
Dengan cara apa? Adab-adab. Oh, ini nggak boleh kencing di jalanan, nggak boleh di tempat orang yang lewat banyak di situ, nggak boleh di tempat air yang menggenang, nggak boleh di tempat air yang mengalir dan airnya tadi yang mengalir tersebut sedikit. Ini semua untuk siapa? Untuk maslahat orang yang banyak dan kesehatan dan segala macam. Ya. Larangan ada tetap aja. Iya. Kencing di tembok. Mungkin nggak bisa baca kali kalau kita husnuzonnya nggak bisa baca kali dia. Macam-macam. Yang kencing di sini, yang buang sampah di sini, semoga cepat mati. Orang itu Masih ada juga yang buang sampah. yang kencing anjing, boleh kata anjing, udah kencing ya. Masya Allah ya. Susah. Jadi memang hal ini harus kembali kepada kesadaran kita masing-masing. Ya. As-sadis an la yabula fi mahabbir rih likai la yauda ilaihi rasas. Hendaknya dia juga tidak mengencing di tempat yang angin lagi kencang lawan arah, jadi angin lagi begini dia kencing gitu. Ya, kenapa? Biar apa ini? Biar tidak kembali percikannya ke diri dia. Ya. Nah, asabi an la yabula fi suqbin wala sarabin. Hendaknya dia tidak mengencing di lubang. Tanah-tanah itu kadang-kadang ada lubang, ya. Rumahnya semut, rumahnya ular, rumahnya kalajengking. Ayo, ya. Jadi nggak boleh. Islam juga mengajarkan kita untuk tidak mengganggu rumah hewan. Ya, nggak boleh di situ. Ntar kemasukan jin lagi, ya. Ntar dipatok gimana? Udah, habis umur dia udah, ya. Nah, as-saqab asyaqqul mustadir an-nazil. Jadi ada lubang yang memang dia lubang begini atau dia agak ke dalam begitu, ya. Ini bentuk lubang yang ada di tanah tadi, yang kadang-kadang memang lubang ke dalam begitu atau ke samping begitu, ya. Nah, kemudian as-samin yang kedelapan adalah an la yabura fi mutahaddatsin nas sawa'un akana zillan saifan am syamsan syita'an. Hendaknya dia tidak mengencing di tempat orang biasa ngobrol kalau di situ di tempat tadi, ya. Entah itu ada atapnya atau tidak ada atapnya, kayak mungkin di halte atau di mana tempat biasanya itu orang banyak ngobrol di sana, sering nongkrong di tempat tadi, kita tidak mengencing di situ, ya. Tapi ini kembali lagi, ini di tempat yang kita itu dalam keadaan jauh dari perkotaan, susah nyari kamar mandi. Tapi ini anehnya, di kita pemukiman padat masih ada aja bau-bau tempat kayak begini, bau-bau pesing kayak gini di tempat nongkrong. Ini iseng berarti dia dosa, ya. Ngencingnya nggak dosa, ya, tapi ganggu orangnya, mengganggu orangnya. Apalagi tempat tadi, tempat jaga keamanan, tempat nongkrong, pos ronda. Nah, ini nggak boleh, haram, mengganggu orang. Ngencingnya sih ya boleh-boleh aja, ya. Atas yang kesembilan, an la yabula tahta syajaratin musmiratin. Nah, dia tidak boleh mengencing di bawah pohon yang berbuah, ya. Pohon tadi berbuah, pohon rambutan kah, pohon mangga kah? Nah, itu nggak boleh, ya. Tidak beradab. Walaupun dia berkeyakinan, ya, berkeyakinan kayaknya ntar bakal turun hujan. Kalau nggak turun hujan gimana? Siapa yang mau nyiramin, ya?
betul nggak bakal terdampak sama buahnya tadi, tapi tetap ini tidak adab, ya. Al-hadi asyar an la yabula fi makanin sulbin likai la ya'uda ilaihi rasyas. Hendaknya dia tidak mengencing di tempat yang keras, ya, seperti batu yang keras, agar tidak kembali cipratannya ke diri dia. An la yastanjiya bil ma' fil mawdi' alladhi qada hajatahu fihi. Hendaknya dia tidak istinja dengan air di tempat dia buang hajat di situ. Jadi agak pindah sedikit biar nggak kecipratan, ya. Apalagi airnya terbatas, ya. An la yastaqbil qiblah wa la yastadbiraha wujuban. Nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh ngebelakangin kiblat, berarti ngadep ke sana atau ngadep ke sana. Ya, wajib in lam yaj'alahu sutratan sahih. Kalau dia nggak membuat sutroh tadi, ya, penutup yang terbatas tadi, ya, penutup sederhana. Nah, kalau pakai itu baru tidak menjadi sebuah kewajiban, tapi nggak bagus juga. Bagusnya tetap ngadep ke sana atau ngadep ke sana. Ya, ini adab-adab di tempat yang jauh dari pemukiman, di kebun, di sahra, di padang pasir. Ya, kalau di tempat pemukiman, kamar mandi terjangkau, masih banyak yang kayak gitu, haram. Ya, ya. Artinya di sini Islam betul-betul sempurna di dalam segala hal, ya, bukan hanya cara istinjaknya yang diajarkan oleh Nabi, gimana dibikin istinja dengan tidak mengganggu orang lain. Di sini diajarkan betul-betul, ya. Jadi sesuai fitrahnya manusia. Manusia demen dengan kebersihan, nggak suka dengan kotor, nggak suka dengan bau, maka Islam di situ hadir. Maka kita disunahkan untuk pakai minyak wangi, ya, dan hal-hal yang lainnya. Babul ghusli udah selesai, itu pembahasan tentang bab adab-adab tentang qada'il hajah. Sekarang babul ghusl, bab mandi. Ini diatur, masya Allah ada babnya, ya. Mandi di dalam Islam seperti apa? Ta'riful ghusl, definisi mandi itu lughatan as-sailan, ya, mengalirnya air ke badan kita itu dianggap disebut mandi secara lughatan, ya. Dia mau nyebur, mau pakai cara shower, pakai gayung, ya, disiram orang, kena hujan, disebutnya mandi itu. Wa syar'an, tapi secara syariat mandi itu adalah ta'mimu jami'il badan bil ma'i biniyatin makhsusatin, meratakan air ke seluruh badan dia dengan niat yang khusus. Ya, pertama air harus merata, seluruh daripada anggota badan dia harus terkena air, baru disebut mandi sesuai syariat. Tapi kalau mandi tanpa kepalanya kagak, mandi badan doang, nah ini nggak disebut mandi secara syariat, ya. Dan juga dengan niat yang khusus, ya. Kita ini orang Islam, dan apalagi kita sudah berkeluarga, ada mandi janabah yang kita wajib untuk menghilangkan janabah tersebut dengan mandi. Mandinya ini bukan sekedar mandi biasa, tapi pertama tadi harus betul-betul merata, seluruh anggota tubuhnya harus terkena air, dan harus dengan niat. Niatnya nggak apa-apa, nggak pakai bahasa Arab, ya. Saya niat mandi janabah lillahi ta'ala, udah cukup, ya. Nanti bakal dijelaskan, ya, cara
mandi janabah itu seperti itu. Saya niat mandi janabah, saya niat mengangkat hadas besar, saya niat fardu mandi, saya niat agar saya bisa bersuci untuk sholat, cukup gitu. Jadi nggak harus pakai bahasa Arab, nggak harus panjang-panjang, sepanjang-panjang ribet lagi ngapalinnya. Nih 3 kalimat doang nih, ya. Udah gede kita kalau ngapalin dari banyak lagi udah susah. Ini kan otak pikirannya udah macam-macam, bukan cuma pelajaran doang, cicilan macam-macam segala macam. Nah, jadi yang singkat-singkat aja, nggak apa-apa, nggak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya. Ahkamul usul, hukum mandi itu ada 5. Mandi ada hukumnya. Apa 5? Yang pertama wajib. Kapan mandi tersebut bisa menjadi wajib? Idza nazara al-ghusl al-masnun. Kalau dia menazarkan mandi yang sunnah, ya, seperti mandi sholat Jumat, mau sholat Jumat kan itu sunnah, tapi dia nazarkan, maka hukumnya menjadi wajib. Dan salah satunya adalah ada 6 keadaan. Salah satunya khurujul mani, saat kita keluar air mani maka wajib kita mandi janabah. Nanti bakal dijelaskan dengan detail. Ada juga mandi jadi hukumnya sunnah, bukan wajib. Seperti apa? Tadi kaghusl Jum'ah, mandi Jumat, mandi hari raya, mau sholat Idul Fitri, mau sholat Idul Adha, itu hukumnya sunnah. Dia nggak niat, nggak jadi ibadah, dapatnya mandi adat doang. Oh, adatnya orang mau kerja, mau sekolah, pagi mandi, tapi dia nggak niat, ya nggak dapat apa-apa. Jadi kalau seandainya antum kerja kebetulan di hari Jumat, ya, kan nggak mungkin juga antum mandinya begitu udah mau sholat Jumat di tempat kerja. Jadi dari pagi sebelum kerja, sebelum berangkat sekolah atau apapun itu, niat mandi. Di pagi tuh udah boleh masuk. Saya niat mandi ini selain untuk seger, selain untuk biar wangi, saya niat juga untuk sholat Jumat. Boleh, ya. Tapi mandi Jumat itu sunnahnya bagi orang yang mau sholat. Kalau dia kagak sholat, ya kagak sunnah, ya. Masa iya dia maunya mandinya doang, sholatnya kagak, kebangetan ini Paulnya berarti dia, ya. Itu mandi sunnah. Termasuk mandi sunnah juga ya orang mau sholat berjamaah, kayak mau taraweh, itu ada sunnah yang secara khusus, ya. Atau saat kita ngerasa bau, anak mau mandi, nggak enak ketemu orang, ntar orang takut terganggu, sunnah mandi, ya. Mubah, hukum mandi mubah idza kana lit tabarrud, tujuannya biar segar, mau nyari adem, lagi panas bener, ya, siang bohor mandi, ya. Atau tanadzuf bidun niyah salih, mau bersih-bersih aja, pengen dia tampil segar aja, dia mau mandi terus, nggak ada masalah, bebas, asal yang dipakai air dia, bukan air tetangga. Kamar mandi rumah dia, bukan kamar mandi orang. Arabi makruh, mandi jadi makruh. Gimana itu? Ya, al-ghuslu bil inghimas lis-shaim, dia mandi tapi dengan cara dia berendam dan dia dalam keadaan lagi puasa. Nah, itu makruh, ya.
walaupun dia mandi janabah. Berarti kan dia punya dua hukum nih. Umpamanya dia ada janabah, terus mandinya dia dengan cara berendam, dia lagi puasa juga, makruh hukumnya. Jadi biar nggak makruh gimana? Ya mandinya jangan berendam, mandi normal aja, ya. Yang kelima, hukum mandi ini bisa menjadi haram. Haram sah sama haram nggak sah. Gimana itu? Haram sah mandinya pakai air nyolong atau pakai ya ke rumah mandi orang tanpa izin, tanpa apapun, dengan merosot. Nah itu haram tapi sah. Nah, dia nggak perlu mengkodok lagi. Sama dia kayak wudhu pakai air orang, dia nggak izin. Nah, maka wudhunya sah, nggak perlu ngulang lagi. Sholat dia sah dengan wudhu dari air yang haram tadi. Cuma dia berdosa, ya. Ada yang haram dan nggak sah. Gimana itu? Kalau ada orang perempuan yang sedang haid, dia mandi dan tujuan niat mandinya tadi adalah untuk ta'abbud, untuk beribadah. Nggak boleh, ya. Seperti apa? Umpamanya hari raya, si perempuan tadi lagi haid. Terus apa? Dia mandi di hari raya, si perempuan yang haid tadi, dengan niatnya apa? Saya niat mandi ini untuk hari raya Idul Fitri. Haram dan nggak sah. Jadi gimana? Ya kalau dia mandi aja, nggak usah niat ta'abbud. Saya mandi, badan udah keringetan, udah bau bawang, habis masak, nggak apa-apa, mandi aja. Ya, walaupun dia lagi haid, nggak ada larangan. Daripada dicemberutin sama lakinya, nggak dikasih duit jajan, dia bau, ya. Jadi si istri dia juga harus berpenampilan yang rapih dan bersih. Nah, jadi yang haram dan tidak sah adalah perempuan yang sedang haid, dia mandi untuk niat ibadah. Kayak perempuan tadi mau taraweh, ya nggak bisa. Dia lagi haid, tapi niat mandinya buat taraweh. Ya, dia niat untuk sholat Idul Fitri, untuk sholat Idul Adha, mandinya tadi niatnya, maka nggak boleh. Ya. Nah itu hal-hal yang berkaitan tentang hukum daripada mandi. Jadi Islam juga mengajarkan daripada mandi. Dan antum di saat mandi itu bisa niatin mengkodok. Mengkodok apa? Kita pasti pernah di malam Ramadan waktu mau tarawih nggak mandi, buru-buru. Niatin. Lagi kolam renang, lagi ke laut, niatin berenangnya tadi bukan sekedar berenang. Saya niat berenang juga, saya niat juga pernah saya waktu sholat Jumat saya nggak mandi, saya niatin qadha. Saya niat juga qadha waktu mandi di malam Ramadan, saya pernah nggak mandi, saya niatin juga. Akhirnya apa? Dapat pahala banyak. Perbuatannya satu, pahalanya bisa banyak. Saya niat mandi juga biar apa? Biar saya wangi, biar saya nggak bau, biar saya nggak mengganggu orang lain. Dapat banyak deh, ya. Nah, jadi di saat kita mandi, niatin juga, walaupun itu mandinya mandi adat, mandi bukan ibadah, mandi mubah, tabarruk, tanadzuf, niatin juga untuk
sekalian kodok Jumat yang pernah saya tinggalin ya Allah. Begitu aja. Saya niat kodok juga mandi sunnah di malam-malam Ramadan yang pernah saya nggak mandi di sana. Nah, akhirnya dapat pahala banyak ya. Kemudian bab selanjutnya adalah perkara-perkara diwajibkannya seseorang itu mandi, hal-hal penyebab menjadi mandi itu menjadi sebuah kewajiban bagi seseorang ya. Sittatun, ada 6, wahya qismani, dibagi 2. Yang pertama, ma yahtassu bin nisa, salah satu dikhususkan untuk perempuan. Ada yang dikhususkan untuk perempuan, ada 3. Haid, nifas, wiladah. Perempuan selesai haid, selesai nifas, selesai wiladah, maka dia wajib mandi. Kalau wajib mandi berarti dia harus pakai niat ya. Nanti dijelaskan cara niatnya seperti apa. Ma yashtariku, bagian yang kedua, ma yashtariku fihi rijal wan nisa. Tadi kan khusus perempuan ada 3. Sekarang laki dan perempuan ikut serta di dalamnya. Apa itu? Ketika seseorang selesai melakukan hubungan aljima, ketika seseorang wanitakah atau laki keluar air mani, maka wajib mandi. Dan yang terakhir adalah al-maut ya, mati tapi dimandiin. Kalau mandi sendiri setan berarti dia belum mati berarti ya. Ya. Jadi itu 6 perkara yang kita wajib mandi akan sebab 6 perkara ini. Kemudian syarhu mujibatil ghusl, penjelasan daripada hal-hal yang diwajibkan mandi di dalamnya. Ya. Ada hal dia tidak berhubungan ya, seseorang berhubungan ya, kemudian dia tidak keluar air mani, maka ini juga hukumnya wajib ketika hubungan tadi betul-betul terjadi. Hubungan tersebut itu terjadi, bukan hanya deket-deketan aja atau pelukan dan sejenisnya ya. Entah dia berhubungannya tadi dengan manusia atau berhubungannya tadi dengan mayat. Laki-laki berhubungan dengan mayat ya. Laki-laki berhubungan dengan binatang ya, betul-betul terjadi, maka hukumnya adalah tetap dia wajib mandi ya. Entah yang depan, yang belakang, wajib mandi. Ya, karena ketika seseorang memasukkan, ini kita harus jelaskan ya, sesuai apa adanya ya. Ketika seseorang memasukkan kelaminnya ke lawan jenisnya, entah yang depan atau yang belakang, walaupun tidak terjadi khurujul mani, maka wajib dia mandi juga. Walaupun yang dimasukkan tersebut adalah binatang ya, naudzubillah. Walaupun itu adalah mayat, tetap dia wajib mandi. Nah, kemudian penjelasan daripada khurujul mani adalah ada perbedaan antara air mani dan madhi dan wadi ya.
Kalau al-mani ma'un abyadun yatadaffaqu hala hurujihi wa yakhruju bi syahwah wa yaqubu furujahu futurun. Air mani itu adalah air yang berwarna putih, yang dia keluarnya dengan ada seperti apa sebutnya itu, bukan kayak ada semburan ya, dan keluarnya dengan syahwah, itu disebut air mani. Ada yang madhi. Kalau madhi enggak seperti itu, dia keluarnya dia tipis, dia enggak banyak, dan dia biasa keluar di saat permulaan daripada berhubungan ya. Nah, itu ada hukumnya yang membedakan. Kalau dia hanya keluar mazi saja, maka kain yang tersentuh darinya najis. Kalau najis, maka nggak sah kita sholat pakai celana tersebut atau sarung tersebut ya. Kalau mani nggak disebut najis, karena kita tercipta dari air mani. Kita ini manusia ya, terlahir dari proses air mani, maka kita bukan dari hal yang najis ya. Dia hanya, kalau mani mewajibkan mandi, kalau mazi hanya mewajibkan mencuci aja, nggak wajib mandi dia, dan mengganti ya pakaiannya tersebut yang terkena mazi, dia wajib menggantinya. Nah, kalau wadi itu air putih ya, dia keruh, keluar setelah kencing biasanya, au inda hamli syai'in thaqil, atau di saat seseorang mengangkat beban yang berat terus kayak keluar, itu disebutnya adalah wadi. Hukumnya dia sama dengan madhi, yaitu bila mana celana kita tersentuh kena hal tersebut, maka wudhu kita batal dan pakaian kita najis, kita nggak wajib mandi ya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan tentang mujibatul ghusl dan perkara khurujul mani. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al anfusana mutma'innatan tu'minu billahi wa taqna bi ataika tarda bi qadaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ada haul di pesantren jam 9 sampai selesai. Silahkan bagi yang ada waktu hadir ya.